Akan tetapi, dasar watak Bani Israel, mereka kemudian ingkar janji kepada Allah, seperti sikap-sikap mereka yang sudah terkenal. Mereka biasa mengkhianati Allah, mereka membunuh para nabi, mereka merencanakan penyaliban Nabi Isa, dan mereka juga kemudian berupaya membunuh Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kisah dan ibrah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Bani Israel. Bani Israel adalah kaum yang paling sering Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dan mereka adalah kaum yang paling sering pula mengingkari janji, merusak komitmen, dan memutarbalikkan fakta. Mereka malah tidak segan-segan untuk mendistorsi kitab-kitab Allah dan mengubahnya. Watak seperti ini membuat mereka sudah menjadi pengkhianat. Allah menceritakan berulang kali di dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam sampai akhir zaman. Sebab semua akan bertemu, bergaul, dan berinteraksi dengan kaum ini, sehingga dapat berhati-hati dan waspada sebelum tertipu atau terjebak dalam tipu daya dan pengkhianatan mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan Ibnu Abbas menyebutkan dari Ibnu Ishaq dan beberapa ulama lainnya bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam berangkat untuk memerangi para penguasa zalim, ia memerintahkan kaumnya agar setiap kabilah mengangkat seorang pemimpin. Tujuannya adalah untuk mengambil janji setia dari mereka semua. Janji setia itu bukan sembarang janji, melainkan janji timbal balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereka. Bila mereka berikan janji setia mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tunaikan, maka Allah juga memberikan janji balasan yang berlipat ganda. Proses perjanjian itu menggunakan sistem perwakilan. Setiap kabilah atau suku dari Bani Israel menunjuk satu orang pemimpin mereka. Lalu pemimpin yang mereka tunjuk yang berjanji setia kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, sedangkan kaum yang mereka wakili masuk dan terikat di dalam janji setia yang sama. Waktu itu Allah mengambil janji setia dari 12 orang pemuka Bani Israel yang mewakili 12 kabilah keturunan Nabi Yakub. Janji setia mereka adalah, yang pertama, mereka akan menunaikan sholat. Tentunya sholat yang sebenar-benarnya sholat, tidak asal-asalan, penuh tunduk pada Allah dan berefek kepada perilaku mereka. Yang kedua, mereka akan menunaikan zakat, tentunya juga bukan sekedar membayarkan harta sebagian, melainkan juga sebagai penguasaan atas nikmat Allah, sebagai bentuk dari kepatuhan dan sekaligus ungkapan kepedulian yang tulus kepada sesama. Yang ketiga, mereka akan mengimani para Rasulullah tanpa kecuali dan tanpa membeda-bedakan mereka. Semua Rasul Allah itu datang dari Allah dan membawa agama Allah. Dan tentunya, bila tidak mengimani salah satunya, maka sama saja dengan mengingkari keseluruhannya. Yang keempat, iman mereka kepada Bani Rasul ini bukan sekedar pemanis bibir, bukan seremonial belaka, tetapi iman yang diiringi dengan dukungan, pembelaan, keikutsertaan, memikul beban-beban, berjuang dengan para Rasul dalam berdakwah. Mereka juga membayarkan infak-infak umum di luar zakat wajib dengan penuh pengorbanan untuk kepentingan agama Allah. Inilah janji setia atau baiat mereka kepada Allah. Sebaliknya, bila syarat-syarat janji ini terpenuhi dan mereka tunaikan, maka Allah juga berjanji akan membalas dan menggantinya dengan berlipat ganda. Yang pertama, Allah akan selalu bersama mereka. Kebersamaan yang agung yang mengandung makna petunjuk, perhatian, pendengaran, pertolakan, pembelaan, dan bantuan lainnya bagi mereka dimanapun mereka berada. Yang kedua, Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan mereka, karena mereka pasti tidak akan luput dari salah dan khilaf. Namun Allah akan memaafkan semuanya selama memenuhi janji setia mereka, sehingga mereka akan terhindar dari hukuman dan siksaan Allah. Yang ketiga,
Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang penuh dengan nikmat. Inilah janji yang tiada lagi, janji di atas itu. Ini adalah hadiah yang tiada lagi hadiah lebih baik dari ini. Inilah cita-cita mulia seluruh hamba-hamba Allah yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang menggambarkan itu semua, yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dari Allah yang berfirman. Sesungguhnya, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian. Sesungguhnya jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka dengan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12. Akan tetapi, dasar watak Bani Israel, mereka kemudian ingkar janji kepada Allah, seperti sikap-sikap mereka yang sudah terkenal. Mereka biasa mengkhianati Allah, mereka membunuh para nabi, mereka merencanakan penyaliban Nabi Isa, dan mereka juga kemudian berupaya membunuh Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Imam Ibnu Katsir dalam penjelasannya mengutip pernyataan Al-Hasan yang mengatakan mereka tidak mengamalkan ajaran agama mereka serta tugas yang dilimpahkan oleh Allah kepada mereka. Adapun ulama lain mengatakan mereka tidak mengamalkan apa yang telah diperingatkan kepadanya sehingga mereka menjalani keadaan yang hina. Maka jadilah mereka tidak lagi mempunyai hati yang bersih, fitrah yang lurus, dan amal yang benar. Tafsir Ibnu Katsir. Allah melanjutkan keterangan sifat dan perilaku Bani Israel yang kemudian berakibat mereka menjadi terlaknat atau terkutuk, yang artinya, karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka, dan kami jadikan hati mereka sekeras batu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12. Begitulah sifat asli kaum Yahudi, suka melanggar janji, akibat mereka terlaknat atau terkutuk oleh Allah dimanapun mereka berada. Dan Allah jadikan hati mereka sekeras batu, sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah. Akibatnya, mereka semakin tersesat, sehingga berani menukar-nukar ayat Allah, membolak-balikannya, atau menukar-nukar letaknya. Di ujung ayat Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan kaum Yahudi bila hidup bersama kaum muslimin dan mukminin, yaitu kebanyakan dari mereka yang sering berkhianat. Dan Allah berfirman, yang artinya, dan kamu Muhammad, senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka yang kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. Saat mereka lemah, mereka akan bermanis muka dan lidah kepada kaum muslimin. Sebaliknya, di belakang, mereka akan berkhianat dan melakukan konspirasi untuk menghancurkan kaum muslimin. Sejarah hidup Rasulullah SAW di Madinah membuktikan semua firman Allah tersebut. Yahudi Bani Qainuqa berkhianat di pasar mereka dengan menyikap aurat seorang muslimah dan membunuh seorang muslim yang membela muslimah tersebut. Yahudi Bani Qanuqa kemudian dikepung pasukan Rasulullah SAW, lalu diusir keluar kota Madinah. Setahun kemudian Yahudi Bani Nadir berkhianat dengan melakukan upaya serius untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika itu, Rasulullah SAW datang ke benteng mereka untuk meminta sedikit bantuan sesuai perjanjian piagam Madinah. Mereka menyuruh Rasulullah SAW menunggu di balik dinding. Tapi, diam-diam mereka menyiapkan batu besar untuk dijatuhkan dari atas dinding ke kepala Rasulullah SAW. Untunglah, malaikat Jibril memberitahu Rasulullah SAW sehingga bisa pergi menjauh dan selamat.
Yahudi Bani Nadir pun kemudian diusir semua keluar Madinah. Kali berikutnya, Yahudi Bani Quraizah mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam suasana mencekam menghadapi kepungan pasukan koalisi kafir Quraisy, Yahudi Bani Quraizah berkhianat dan menyerang pula dari belakang. Akibatnya, setelah perang Khandaq selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membalas menyerang Yahudi Bani Quraizah dan melawan mereka. Semua yang lelaki dihukum mati, sedangkan yang perempuan dan anak-anak dijadikan budak. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah yang pertama, kaum Yahudi Bani Israel memiliki watak dan sifat tercela yang selalu muncul dan terlihat di sepanjang sejarah, semenjak masa anak Nabi Yakub sampai akhir zaman kelak. Yang kedua, watak dan sifat tercela yang paling ketara adalah mengkhianati Nabi, menukar-nukar ayat Allah, dan mengingkar janji. Yang ketiga, Allah memberikan petunjuk dan arahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya tentang perangai dan bagaimana berinteraksi dengan kaum Yahudi. Yang keempat, sejarah membuktikan bahwa kaum Yahudi tidak akan pernah kapok kecuali dengan bahasa perang. Dan yang kelima, sebagai umat Islam juga kadang berperangai seperti kaum Yahudi atau meniru gaya mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk lubang biawak pun ada juga yang mengikutinya. Inilah janji Allah kepada kaum Bani Israel. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.